minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada baginda kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa wajib berwasiat kepada hadis pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hari lagi seluruh rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan negara kita. Usia yang cukup lanjut jika dinisbatkan dengan usia manusia yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita semua adalah apakah di era kemerdekaan yang sudah lebih dari setengah abad ini kita telah menjadi manusia yang benar-benar merdeka, ataukah sebenarnya kita masih menjadi manusia yang berjaya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam ada beberapa makna yang bisa kita pahami dari kemerdekaan manusia. Yang pertama, manusia merdeka adalah manusia yang tidak berada di bawah dominasi dan tekanan orang lain. Tidaklah termasuk manusia merdeka bagi mereka yang secara fisik dan jiwa masih dijajah oleh orang lain. Alhamdulillah, secara fisik kita sudah merdeka. Hanya saja secara kejiwaan masih banyak manusia yang dijajah oleh orang lain dalam makna di bawah dominasi orang lain. Masih banyak orang yang mempersembahkan dirinya kepada orang lain, baik dengan rela ataupun terpaksa, dan melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan orang tersebut. Masih banyak orang yang bersedia melakukan apa saja untuk menuruti perintah orang lain. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, manusia merdeka adalah manusia yang tidak diperbudak oleh harta. Bukanlah termasuk manusia yang merdeka orang-orang yang diperbudak oleh harta. Seluruh waktu, tenaga, pikiran dan perasaannya dikorbankan untuk mencari harta dengan mengharapkan segala cara. Uniknya, setelah itu mereka pun tidak menikmati hartanya tersebut. Bahkan ia kemudian menghabiskan seluruh sisa tenaganya untuk menjaga hartanya. Bukan harta yang menjaga dirinya, akan tetapi dia yang dijaga oleh harta. Perasaan cinta yang sangat berlebihan pada harta bisa muncul ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, membanding-bandingkannya, dan merasa terhormat dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu dzai'ata fatardahu fid dunya." Janganlah engkau menyibukkan diri dengan harta yang banyak sehingga menyebabkan engkau mencintai dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang seperti itulah yang menjadi budak dari harta. Itu bukanlah manusia merdeka. Rasa bangga, terhormat, sedih dan bahagianya hanya disandarkan pada banyaknya harta. Padahal harta sama sekali tidak akan mampu menghantarkan dirinya kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinari, ta'isa 'abdud dirhami, ta'isa 'abdul khamisati, ta'isa 'abdul khamilati, in mu'tiya hadiya wa in lam yu'ta sahih." Celakalah bagi hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian yang terbuat dari sutra. Karena sutra adalah pakaian yang paling mewah pada zamannya. Jika diberi, ia merasa senang, tetapi jika tidak diberi, ia merasa marah. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, manusia yang
sanggup lagi menahan dirinya. Mereka sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mereka diperbudak oleh hawa nafsunya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah manusia yang merdeka menurut Islam? Manusia yang merdeka adalah manusia yang melepaskan dirinya dari dominasi orang lain. Manusia yang membebaskan dirinya dari penghambaan pada harta dan hawa nafsunya. Manusia yang merdeka adalah manusia yang mengembalikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-An'am ayat 29. Manusia yang merdeka adalah mereka yang berani tidak taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang merdeka adalah mereka yang hatinya terbatas, mereka yang hatinya terbebas dari cinta harta, yang memperhatikan dari mana mereka oleh harta dan kemanakah mereka belanjakan. Manusia yang merdeka adalah mereka yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah manusia yang merdeka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lebih dari 1 abad Indonesia merdeka. Semoga kemerdekaan yang panjang ini mampu mengantarkan kita menjadi manusia yang merdeka secara hakiki. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim wa yuhibbul muttaqin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yudhhiruhu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب يا قائل الحساب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأخلاق والإحسان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجهل والبخل ونعوذ بك من الغلبة والدين وقهر الرجال. بفضلك تعصي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد